Kita lanjut ke transaksi yang ke-11, yaitu adanya faktur yang dikeluarkan oleh UD Selalu Maju. Sehingga untuk perusahaan PT Food Makmur, ini merupakan transaksi pembelian secara kredit. Kita kembali pilih di purchase, enter purchase. Suppliernya adalah UD Selalu Maju. Use supplier. Dan nomor fakturnya yaitu G1710 pada tanggal 16 Desember 2010. Di sini perusahaan kita melakukan pembelian bahan pembantu dan juga bahan baku. Yang pertama adalah 5.000 lembar untuk kemasan mie. Jadi kita buat 5.000 untuk kemasan mie. Nah, kemasan mie itu di BHP 06, use item. Harganya di sini adalah 250 per lembar. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua yang dibeli adalah bawang goreng sebanyak 300 kilo. Bawang goreng BHP 01 yaitu harganya 12.000. Kemudian yang ketiga adanya pembelian bahan baku, bahan yang kedua sebanyak 500 liter untuk bahan 2 minyak goreng Vilma. Harganya 10.500. Oke, subtotalnya 10.100.000 dan pajaknya 1.010.000. Kemudian untuk totalnya 11.110.000. Oke, jika sudah sama antara jawaban kita dengan bukti transaksi, maka sudah benar. Kita lihat untuk transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu ini, maka persediaan bahan pembantu bertambah, persediaan bahan baku bertambah, PPN masukan bertambah, kemudian juga utang bertambah. Oke, dan record. No. Cancel. Lanjut ke dokumen 12, yaitu pemakaian bahan pembantu untuk produksi 5.000 salam mie goreng. Pemakaian bahan pembantu itu kita catat di inventory, adjust inventory. Nomor buktinya yaitu BM 125 pada tanggal 16 Desember 2010. Keterangannya adalah pemakaian bahan pembantu. Bahan pembantu yang pertama yang digunakan adalah bawang goreng. Use item sebanyak 20 kilo. Jadi minus 20. Kemudian harganya 12.000. Dan akunnya adalah masih persediaan BDP karena kita menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan harta. Use akun. Dan yang kedua, bahan pembantu yang dipakai adalah daging sapi. Kalian pilih daging sapi. Use item sebanyak 20 kilo juga, minus 20. Akunnya masih sama, yaitu persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, yaitu cabai kering BHP 04 sebanyak 200 kilo, minus 200. Oke, pilih akunnya ya, persediaan BDP. Dan yang keempat adalah pemakaian kemasan mie. Kemasan mie BHP 06 sebanyak 5.000 lembar minus 5.000. Akunnya juga persediaan BDP. Use akun. Kita lihat jurnalnya dulu. Pemakaian bahan pembantu menggunakan metode proses, pendekatan neraca, persediaan barang dalam prosesnya di debit, persediaan bahan pembantunya di kredit. Namun jika kita menggunakan pendekatan beban, maka BDP, BBB-nya yang di debit ya. Oke, kemudian record. Setelah kita lanjut ke transaksi yang ke-13, adanya bukti memorial kembali untuk mencatat penyelesaian produksi. Karena ini merupakan
penyelesaian produksi, juga kita catat di modul inventory, adjust inventory. Inventory jurnal numbernya adalah BM126 tanggal 16 Desember 2010, keterangannya atau memonya penyelesaian produksi. Penyelesaian produksi. Nah, di sini yang selesai adalah salam mie goreng. Kalian pilih barang jadinya salam mie goreng dengan kode Mi 1 use item. Unit yang selesai di sini adalah 5.000 unit. Karena barangnya selesai, jangan diberikan tanda minus. Jadi dalam plus 5.000. Totalnya diisikan terlebih dahulu sebanyak total biaya produksinya 12.250. Oke, sehingga untuk unit cost-nya diperoleh 2.450. Dan akun yang kita pilih karena pendekatan neraca ya, maka persediaan BDP atau persediaan barang dalam proses. Kita lihat di recap-nya ya. Menyelesaikan produksi, maka persediaan barang jadinya bertambah, persediaan barang dalam prosesnya berkurang. Pendekatan neraca, kalau pendekatan beban, itu persediaan barang jadinya bertambah, BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP-nya berkurang. Klik OK dan record. Kita lanjut ke dokumen atau bukti transaksi 14, yaitu voucher kas kecil. Dibayarkan kepada PLN atas pembayaran listrik pabrik bulan Desember 2010. Untuk pengeluaran voucher kas kecil ini, kita catat di banking spend money. Pay from account-nya diganti menjadi kas kecil karena menggunakan kas kecil pengeluarannya. Kemudian untuk check number-nya yaitu VKK 12.2 pada tanggal 9 Desember 2010. Jumlah yang dibayarkan adalah 800.000. Oke, untuk memonya atau keterangannya yaitu pembayaran listrik pabrik. Pembayaran listrik pabrik adalah kategori biaya produksi yang merupakan golongan biaya overhead pabrik. Oke, pemakaian biaya overhead pabrik di perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses dan pendekatannya pendekatan neraca, yaitu persediaan BDP-nya bertambah, kas kecilnya berkurang. Tapi kalau perusahaan menggunakan pendekatan beban, maka BDP BOP-nya bertambah dan kas kecilnya berkurang. Jadi kita pilih persediaan barang dalam proses, use account. Kemudian kita lihat jurnalnya, yaitu ketika membayar listrik pabrik, maka persediaan barang dalam prosesnya di debit dan kas kecilnya di kredit. Kemudian klik OK dan record. Kemudian kita lanjut ke bukti transaksi yang ke-15, masih voucher kas kecil, dibayarkan kepada PLN untuk pembayaran listrik kantor. Berbeda dengan listrik pabrik ya, listrik kantor ini merupakan biaya operasional perusahaan. Namun untuk pencatatannya kita masih di modul banking spend money. Pay from account-nya diganti menjadi kas kecil use account. Check number-nya yaitu VKK 12.3 pada tanggal 20 Desember 2010. Jumlah listrik kantor yang dibayar yaitu 500.000. Keterangannya yaitu pembayaran listrik kantor. Oke, akunnya karena membayar listrik kantor, maka yang kita pakai adalah akun beban ya, yaitu beban listrik dan telepon, use account. Maka jurnalnya beban listrik dan telepon di debit, kas kecil di kredit. Oke, dan record. Baiklah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.